Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guribat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Nov Adib, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, dengan fasilitator Ibu Dian Francisca Maharani dan pengajar praktek Ibu Laila Maria Ulfa. Pada kegiatan diseminasi kali ini, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif bagi rekan sejawat di sekolah. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Adib Tiawan Akili, Kepala SMA Negeri 1 Lahan. Yang saya hormati Bapak Al-Akib SPI, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Lahan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara pada pagi ini. Marilah kita mendoakan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menghadiri acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Al-Akib SPI. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Lahan oleh Bapak Adib sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat penyampaian diseminasi oleh calon guru penggerak. Acara yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bersalam bersama-sama. Mari saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu kami Jumi Suraya SPI kami persilakan. Hadirin yang berbahagia,
Terima kasih dari waktu ini. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri Sabulan kepada beliau Bapak Adi Prayogo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pak Bupati SPT, sebuah Allah karena di pagi hari ini bermanfaat dan insya Allah akan diberikan ilmu baru dan disiplinasi dari aksi nyata yang dilakukan dalam rangkaian satu selama dalam tahun dengan pelajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak yang hormati, mohon tidak kaget gitu ya. Oh, udah saya banyak, tapi ya jangan mencintai bahwa itu apa ditahukan merupakan banyak orang ya. Sebenarnya tidak. Artinya saya tetap mengingat bahwa itu nanti selepas tadi Anies nanti ada lagi Bu Anissa, Bu Rika, semuanya nanti lah Bu Dewi, Pak Firman, teman kita nggak perlu naik masuk jalan Pak Dewi, semuanya ada di situ. Nanti susah banget. Ini juga hampir satu kilo lumayan oke. Yang penting barang-barang kerjasama dengan saya hari ini ada yang di BPTB, ada yang di jasa, ada yang di sini ya sama. Tidak ada yang di AK, kira-kira yang jelas dengan kebersamaan, insya Allah semuanya bisa terlaksana. Itu merupakan juga kebersamaan itu juga merupakan disiplin positif. Kita bareng-bareng mau hidup. Saya panitia konsep kampung di konsep berbagai jadi bisa ikut dalam kita juga pasti punya ide dan pengalaman. Kita lihat seperti apa di beliau untuk bisa diterapkan lebih lanjut di cinta ini. Beberapa ilmu juga baru sudah beroleh musiknya seperti apa. Tetapi yang jelas yang kami itu berkembang. Kita evaluasi dan nanti kita lanjuti kedepannya yang baik seperti apa. Yang gampang aja itu yang kita terapkan juga ya, maksudnya kalau kita mau menyapa siswa ya, menyapa siswa tiap pagi, tiap setengah kursus sudah di depan. Dari saya sejak saya di sini saya sudah beberapa itu, tapi memang banyak hal ceritanya ada itu. Karena dulu tempat tinggalnya tidak zonasi dan seterusnya. Ada yang fisik minta minimal sehari untuk datang. Dan sudah 80% lah sudah berjalan dengan lancar. Masih ada 20% yang mungkin belum bisa efektif. Nah, kita cari mungkin di sini selain pembelajaran di kelas yang kita lakukan juga nanti jadi proaktif. Gimana caranya, solusinya agar kalau belum budaya kreatif macam dengan sekolah di pengasuh itu yang sekarang itu ya nilai kejauhan diterapkan nanti dikolab sama yang tadi disampaikan, mudah-mudahan makin baik karakter anak kita. Bila itu selama pelaksanaan misi nanti aktif lancar, dan nanti tolong teman-teman di sini bisa bertanya langsung biar gojlok di sini. Satu sangat terus anggota bila di sekitar pusing gitu supaya itu Oke, saya kira itu dari saya. Dalam punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat,
Bapak Amir Adi, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berbahagia diberi selaku Kepala SMA di satu Rumahan dan menghormati Bapak Guru SMA di satu Rumahan yang hari ini sanita menjadi membantu saya untuk istiqomah. Alhamdulillah, dari nasional Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang pertama kali marilah kita hadirkan khusus kepada Allah yang Maha Pada pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Sektor untuk melakukan diseminasi penindasan dari aksi nyata 61 di tempat di program penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, salawat serta salam kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salam kita senantiasa digolongkan umat yang biasa kami dengan semuanya. Izinkan bahwa hari ini saya akan melakukan diseminasi atau pembahasan terhadap apa yang sudah saya dapatkan pengalaman pembelajaran di program guru penggerak, pertama modul 1 tahun modul 1 tentang budaya positif. Harapannya dari nanti diseminasi dan pembahasan ini Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sekiranya nanti dapat melengkapi apa yang sudah panjenengan semuanya punyai, apa yang sudah panjenengan semuanya terapkan untuk anak didik kita untuk pendidikan Indonesia sehingga menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih hebat, dan kita mendapatkan amal ibadah yang baik di dalam perjuangan atau pengabdian kita semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita bisa SB ya refresh mengenai panjangnya bisa mengerjakan rapor, kemudian dengan bahasa lain, kemudian dari sini kita SB dulu. Simpul mawar, nanti kita bermain gajah semut, ular, cacing. Kalau gajah itu besar, kemudian kalau semut itu kecil, kalau cacing itu gede, kalau ular itu panjang. Ini nanti menirukan bila ular berarti dia gajah, ular gajah. Saya bilang ular dengan gajah, dengan tangan juga lebar. Kalau cacing berarti pendek, dan dengan saya bilang pendek. Kemudian gajah berarti besar, kalau semut kecil. Untuk menurut Bapak itu kita berdiri dan apa sekiranya lebih optimal dengan energi. Kamu lagi menginginkan SPP yang insya Allah santai. Coba tes grade dulu. Coba gajah. Bulan besar, sambil panjang. Kawan gajah, semut, kecil. Kalau panjang ini panjang, kalau kecil lingkarannya kecil, kan berontak lingkaran kecil lingkaran besar. Kawan semut, kecil. Kemudian ular, panjang, lebar. Lalu nanti lebarkan dengan tinggi, berpanjang dengan lebar. Semut cacing, kita ulangi, semut, kecil. Ternyata sesuatu yang mudah kalau kita nggak konsentrasi jadinya ya pasti salah ya. Coba ulang lagi.
Semut. Kecil. Gajah. Ular. Cacing. Cacing. Semut. Gajah. Oke, sekarang kita coba dengan masuk berbanding terbalik. Kalau gajah, anjingnya berbanding besar tapi udaranya kecil. Ya, gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, kebalikannya. Coba di semuanya, coba cek dulu. Tahu mau dulu. Cacing. Cacing panjang, pendek. Bukan besar. Pagi aja ada gajah. Besar. Tapi bukannya kecil. Kita nanti berarti dua alam yang berbeda, ya. Jadi kita nanti bisa secara reflektifnya memori kita di respon sebelumnya dan sebelumnya. Ya coba ya, coba Pak Didi, gajah, ya betul. Bu Dewi, gajah besar. Oke semuanya gitu. Coba semuanya. Semut. Ular. Ular panjang tapi dengan pendekan panjang. Semut. Nggak tahu lagi. Gajah. Semut. Cacing. Ular. Ya, mungkin dengan harapannya sebenarnya sederhana, tapi kita mungkin tidak terbiasa, sehingga kalau tidak biasa itu menjadikan kita semacam suatu kesalahan atau semacam kelemahan kita. Nah itulah yang juga menjadi koreksi kita bahwa segala sesuatu kalau kita terbiasa kita akan menjadi sesuatu hal yang optimal. Kalau kita tidak terbiasa itu menjadi tidak begitu nyaman atau mungkin menjadi salah. Dan harapannya juga begitu. Kita sebagai pendidik dengan SBT itu kalau kita di sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyamanan kita akan pasti merasa tidak baik-baik saja. Jadi, kemudian kita masuk ke materi yaitu budaya positif. Mungkin panjenengan sudah familiar sekali apa itu dengan budaya positif. Budaya itu apa, positif itu apa. Nah, saya ingin mungkin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu. Apa sih yang disebut dengan budaya positif menurut kacamata panjenengan semua? Mungkin ada yang bersedia menjawab, atau mungkin Pak Pun budaya positif menurut panjenengan apa? Assalamualaikum, terima kasih atas pertanyaan. Budaya positif jadi selama ini yang saya amati dalam saya budaya positif bagi siswa adalah bagaimana mereka berseragam dengan rapi, bagaimana mereka berseragam dengan tertib. Itu adalah salah satu budaya positif kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pun. Budaya positif Pak Pun bagi siswa adalah mereka melakukan suatu hal yang baik seperti ini. Mungkin bisa lagi Pak Man gitu. Oh aja, untuk ini pas nih guru PKN. Terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu perilaku yang menunjukkan bahwasanya positif melakukan kegiatan yang positif. Mulai dari
Terima kasih Pak. Yes, adalah perilaku positif yang dilakukan oleh peserta didik Pak. Menurut menurut saya budaya positif di lingkungan dengan sekolah yaitu untuk guru maupun siswa, yaitu perilaku atau karakter dari tampilan, ucapan, untuk itu semuanya positif. Jadi budayanya dari ucapan, terus tampilan yang seperti perilakunya. Terima kasih. Menurut Pak, budaya positif adalah mahasiswa adalah bagaimana cara melakukan aktivitas, kemudian tampilan, kemudian perilaku Pak ya. Hampir semuanya jawabannya saya kira pandangan sudah paham. Nah, kita lihat apa itu sih budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai, kemudian keyakinan dan kebiasaan dengan tadi sampaikan semuanya. Kemudian yang di sekolah, kebiasaan yang di sekolah yang berbuat ada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Jadi perilaku budaya positif di sini adalah nilai. Jadi sebuah apa yang menjadi penanaman dari perilaku, kemudian keyakinan yang kita berikan, dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang berbeda kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan baik. Jadi kita menuntut mereka menjadi orang-orang yang kritis, kemudian ada sopan santunnya juga terjaga, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan perwujudan dari visi guru. Jadi visi guru yang mengandung nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru diharapkan mempunyai visi terhadap pembelajaran kita. Kemarin yang mungkin ikut di pendampingan individu saya sudah sampaikan tentang visi. Jadi setiap guru itu mempunyai visi di dalam pembelajarannya, dan visi itu berkolerasi dengan visi yang ada di sekolah. Jadi tidak berseberangan. Kemudian visi itulah yang jadi tujuan kita mengantarkan anak-anak didik kita menuju orang-orang atau menjadi anak yang hebat, menjadi orang-orang yang hebat yang berkualitas di masa mendatang. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijadikan dengan atau dalam profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila sudah kita lakukan? Maka itu profil pelajar Pancasila yang telah beriman, bertakwa, beragama yang bisa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkembang dan berkoordinasi budaya. Saya yakin semuanya dengan Bapak Ibu sudah paham apa itu hubungan bertakwa kepada yang bisa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkembang dan berkoordinasi budaya. Dan profil pelajar Pancasila ini sudah kita lakukan dalam program P5 yang kita sudah melakukan selama 2 tahun. Nah, di dalam konsep utama modul budaya positif ini saya nanti akan menerangkan tentang nanti kita belajar tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan sekolah kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir juga restitusi. Ini yang nanti menjadi sendi-sendi di dalam perilaku budaya positif yang utamanya ada di sekolah.
Yang pertama yaitu disiplin positif. Ya. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Kira-kira menurut panjenengan pengertian disiplin atau apa sih? Mungkin ada yang menyampaikan pendapat, Mas Didi mungkin menyampaikan pendapat disiplin. Monggo. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin positif bagi mahasiswa itu mentaati peraturan pelanggaran di sekolah. Terima kasih. Mentaati peraturan di sekolah yang terjadi. Nah, mungkin kita harus, sebelum kita berbicara tentang bagaimana mencapai disiplin positif, nanti kita harus tahu kata kunci disiplin positif artinya apa. Mungkin guru kita bisa menyampaikan pendapat tentang disiplin. Disiplin positif berarti anak sudah punya kebiasaan membiasakan untuk melakukan kegiatan yang positif, dan dia sudah punya kebiasaan keteraturan, jadi dia sudah dikatakan disiplin dalam hal positif. Jadi sesuatu yang sudah perilaku yang sudah termindset, perilaku yang baik yang sudah termindset dan dilakukan secara kontinu. Ya, Iya. Mungkin dia yang mau menyampaikan yang lain. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebenarnya kalau kita lihat, kita belajar dulu disiplin itu apa sih? Dengan saya disiplin itu berasal dari kata yaitu disiplin. Artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Ya. Disiplin diri, disiplin dengan belajar orangnya, dengan belajar itu belajar kita melakukan sesuatu yang menjadi koreksi kita. Jadi sesuatu hal yang setiap kita lakukan menjadi koreksi, kemudian mengarah ke lebih baik, namanya kita belajar, namanya kita disiplin. Nah, disiplin itu ada disiplin diri, ya. Disiplin diri sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai dan berguna. Jadi disiplin ini menjadi sebuah jalan untuk apa yang ada di potensi ada di dirinya, kemudian dilakukan, ya, dilakukan dan akan menjadi tujuan yang nanti sekiranya membuat martabat diri seseorang atau membuat martabat diri kita menjadi lebih baik, kemudian dihargai dan bisa bermakna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, namun, ini yang mungkin sedikit salah, suatu yang salah persepsi kita, dalam budaya kita mana di situ telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi kita meminta anak untuk ini, kita memberikan instruksi kepada anak untuk ini, itu adalah disiplin. Ya, padahal itu bukan arti disiplin. Disiplin yaitu sebuah kita pembelajaran. Kita melakukan aktivitas yang baik, yang segera nanti kita menuju tujuan-tujuan apa yang kita harapkan, kemudian menjadikan diri kita bisa baik bermanfaat. Atau berat. Jadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain itu bermanfaat menurut mungkin yang beberapa orang itu menjadi menjadi pengertian disiplin sebenarnya itu adalah tidak pas, ya. Kemudian kecenderungan umum dari disiplin adalah dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita misalkan contohnya begini, bocah kelelahan terus, bocah olahraga, orang disiplin, padahal bukan seperti itu. Yang dimaksudkan disiplin adalah bagaimana kita bisa menghargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Contohnya, ya, silakan dikerjakan dengan itu mungkin suatu kata menuju ke sebuah disiplin. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan tadi yang di dalam kerangka
konsep utama budaya positif yang pertama adalah tadi disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Jadi lebih banyak menggunakan feedback, lebih banyak menggunakan semacam motivasi. Disiplin positif. Jadi tidak menghaji, kalau ancaman itu lebih banyak ke sifatnya dengan redaksional, dengan kata-kata yang lebih menjawab kekurangan sopan atau kasar, kemudian dengan informasi yang keras. Tapi di sini positif adalah bagaimana kita menjadikan anak menjadi lebih baik tanpa menggunakan sebuah ancaman atau memberikan hukuman. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ada korelasinya, mereka berdua, mereka nanti akan bertanggung. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan ini, berarti kamu nanti mendapatkan ini. Kalau kamu nanti melakukan ini, kamu mendapatkan ini. Itu adalah budaya penerapan disiplin positif. Kemudian disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab dan sadar diri terhadap nilai-nilai kebersihan serta perilaku tersebut. Jadi dengan kita memberikan umpan balik, kita memberikan sebuah pernyataan konsekuensi, anak kita secara otomatis mengajarkan anak untuk tanggung jawab, kemudian sadar akan apa yang dilakukan, sadar akan posisinya, kemudian memberikan konsekuensi, dan juga yang terakhir nanti memberikan nilai kebajikan serta karakter yang positif. Jadi mereka menjadi orang yang lebih tanggung jawab, menjadi orang yang lebih konsekuen, dan menjadi orang yang tidak melakukan segala sesuatu tanpa perhitungan yang matang. Kemudian disiplin positif di sini bertujuan juga untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini bertujuan adalah mengantarkan anak-anak, kemudian menerapkan perilaku, menerapkan budaya anak-anak untuk melakukan sesuatunya adalah secara ikhlas dengan kesadaran diri, tidak karena nanti saya dapat karena kalau nanti mandi jam 5 ya anak kita ya, bangun pagi selama 1 minggu, kalau penting dia naik dan sebagainya saya kasih dia coklat. Itu adalah bukan salah satu disiplin yang positif, yang mungkin secara tidak terasa kita melakukan itu, ternyata bahwa itu bukan salah satu disiplin yang positif. Jadi penghargaan, kemudian sokongan itu bukan sesuatu yang menjadi disiplin yang positif. Karena apa? Anak melakukan itu tanpa suatu dasar yang ikhlas. Jadi melakukan karena ada pamrih. Kemudian juga ancaman. Jadi mereka melakukan sesuatu yang kita minta, yang diinstruksikan itu mereka di bawah tekanan kita. Ya, misalkan kalau kamu hari ini tidak berangkat sekolah, itu tidak akan membantu kamu di dalam nanti kenaikan kelas. Itu adalah bukan salah satu menanamkan disiplin positif. Kemudian berikan hukuman juga, ya. Kamu tidak melanggar, ya silakan kamu pulang misalkan. Jadi hukuman. Padahal nanti ada yang langkah yang lebih baik dalam kita menerapkan sebuah disiplin positif selain kita memberikan bentuk hukuman. Berikutnya yang kedua, budaya konsep pertama di dalam budaya positif itu adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin kita yang pertama adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu yang sebagai manusia
kita mempunyai motivasi, kita mempunyai dorongan untuk melakukan tersebut. Ya, ada 3 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya seperti ini, panjenengan datang ke sekolah atau bekerja menggunakan sepeda motor, kemudian karena rumah saya kecelakaan misalkan, saya harus jalan nanti apa? Jalan kantor polisi, lewat pos polisi, lewat ambulans. Nanti jangan ada polisi dan saya kena tilang. Jadi motivasi yang utama yaitu kemudian ada motivasi dari luar, yaitu pandangan semuanya nanti akan ditilang polisi. Ya. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang sebutkan untuk mendapatkan imbalan untuk mendapatkan orang lain. Dan juga kita ingin mendapatkan pujian. Ya. Kita datang panjangan semua datang pagi, kemudian setiap pagi menampakkan diri di depan, menyalakan anak, walaupun tidak tiketnya misalkan. Itu kita pengen juga dalam sekolah, wah ini misalnya setelah apa? Datang pagi, selalu datang pagi, kemudian melakukan salam kepada atau menyambut anak-anak dengan ramah, dengan salam, dengan senyum, dengan kita bersalaman, ya. Tapi tidak karena saya datang pagi, saya harus menjadi khawatir pada anak-anak itu saya bahwa kalau saya minta anakku datang pagi, berarti saya harus datang pagi, ya. Itu motivasinya. Jadi hanya karena ini dipuji kepala sekolah, ini mendapatkan semacam nanti porsi jabatan dan sebagainya dengan kedekatan, itu kita melakukan perilaku yang baik dengan pamrihnya mendapatkan imbalan untuk mengajar. Itu juga bukan suatu, itu ada sebuah keadaan yang menjadi motivasi yang timbul dari luar karena ini mendapatkan reward penghargaan atau motivasi atau mendapatkan ujian. Kemudian yang ketiga, motivasi dari perilaku manusia yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi lebih banyak atau penanaman kebajikan pada diri sendiri. Pandangan tadi, misalkan berangkat ke sekolah, saya tuh helm. Kenapa? Saya ini selamat. Saya ini aturan yang ada, kemudian selamat. Kemudian juga tidak ada permasalahan di jalan. Kemudian saya datang pagi masuk kelas, saya ingin bukan karena hanya dipuji dan sebagainya atau karena ada nanti ada CCTV dan sebagainya, tapi karena memang saya harus bisa menjadi teladan anak-anak hidup saya. Kalau saya ngomong anak-anak sedang terlambat, berarti saya juga harus tidak terlambat. Nah, itulah motivasi yang ketiga. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri, menjadi cerminan bagi orang lain. Kemudian apa yang kita terapkan, mereka yang melihat akan percaya bahwa nilai-nilai kebajikan dan sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik tanpa pamrih ataupun tanpa rasa ketidaknyamanan atau karena. Jadi ada 3 perilaku atau motivasi perilaku manusia. Jadi kalau yang pertama sebagai motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan hubungan, kemudian yang kedua ingin mendapatkan pujian atau imbalan penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, ini yang kita bayangkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi secara otomatis kita menjadi model bagi orang lain, terutama di siswa siswa. Kemudian, nah ini ada 3 pendekatan di dalam kedisiplinan yang kita sudah sampaikan. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nanti ada 3 level ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman apa sih? Panjenengan
jenengan semua saya yakin sudah sangat familiar dengan hukuman. Pun pasti kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah, pasti kita pernah meminta anak untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Nah, hukuman itu apa? Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada orang lain sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau aturan. Kalau diri kita, misalkan contohnya tata tertib, kemudian anak melanggar aturan tersebut, kadang kita memberikan suatu feedback, umpan balik, memberikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, kita memberikan hukuman. Jadi, misalkan datang sekolah jam 7 lebih menit misalkan. Terkadang penyidik semuanya memberikan hukuman, silakan cabut rumput, bersih sekolah, bersih musola. Itu contoh sanksi yang diberikan kepada kita sebagai akibat langsung tindakan melanggar hukuman. Sama kalau kita tadi melanggar marka lalu lintas atau melanggar traffic light, kemudian kita disebut polisi, itu kita mendapatkan hukuman. Kemudian hukuman biasanya bersifat negatif dan bertujuan untuk menghukum pelaku. Itu sifatnya negatif, tidak memberikan sebuah mungkin perilaku yang positif, sesuatu yang mengedukasi, sesuatu yang menjadi motivasi mereka ke depan menjadi lebih baik. Tapi itu yang bersifat membuat mereka cedera, membuat mereka mengingat, oh aku pernah seperti ini. Kemudian nanti contoh dari rumah tentunya seperti penalti, kemudian teguran. Kalau di sekolah kita nanti kemudian penurunan nilai, ya, kemudian tidak berbentuk kelas dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi adalah akibat sebuah yang didapatkan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Jadi kalau tadi sebenarnya adalah kita memberikan hukuman atau kita memberikan perlakuan yang jadi, kalau konsekuensi ini adalah kita bertanya akibat dari tindakan yang dilakukan. Kemudian dalam pendekatan desain positif, konsekuensi lebih berfokus pada pembelajaran daripada hukuman. Kemudian tujuannya yaitu membantu murid memahami dampak dari tindakan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Kita sering terkadang juga melakukan ini, terutama bidang didik nanti mesti sering melakukan konsekuensi. Lebih banyak di sini restitusi. Kalau mungkin saya dulu sebelum tahun ini pasti lebih banyak di. Kemudian yang terakhir ada itu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang terakhir kemudian restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Jadi restitusi di sini adalah bagaimana kita percaya apa yang mereka lakukan, kemudian kita memberikan penguatan sehingga nanti kita tidak menyalahkan, tapi kita memberikan penguatan sehingga setelah itu apa yang mereka lakukan mereka akan tahu, sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kurang baik, kemudian akan berusaha secara sadar melakukan perbaikan terhadap kesalahan mereka, kemudian kembali ke misalkan komunitasnya itu dengan motivasi, dengan kekuatan yang positif. Karena artinya positif itu menjadi anak-anak yang merasa dibully, anak-anak yang dengan merasa bahwa saya disalahkan, anak-anak yang merasa bahwa kita menjadi pribadi yang kurang bermakna. Jadi seperti itu. Kemudian dengan restitusi
membangun karakter anak-anak didik kita menjadi tadi lebih kuat dan juga membangun hubungan positif satu dengan yang lain. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan nanti berdampak seperti apa. Itu restitusi. Nah, ini Bapak-Ibu ada dua identitas yang kita lakukan dengan 3 kegiatan tadi, ya. Di hukuman itu identik dengan identitas yang beda. Kemudian di konsekuensi dan restitusi itu lebih banyak bagaimana kita menciptakan identitas yang sukses. Ya. Ini ada 3 perbedaan. Banyak saudara, yang pertama hukuman sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Jadi mereka lebih mempunyai perasaan yang tersakiti atau mempunyai perasaan yang sekiranya ternyambung sama pendidikan. Gitu. Kalau konsekuensi itu memberikan suasana tidak nyaman dalam waktu yang jangka pendek. Jadi misalkan tadi kamu tidak mengerjakan ini tugas ini, kemudian kamu ingin nanti seperti apa? Tujuannya pasangan menjaga itu konsekuensi dan waktu yang hanya setelah pendek selesai. Tapi beda dengan restitusi, yaitu menguatkan untuk murid apa dalam jangka yang panjang. Jadi kita memberikan motivasi, mengajak mereka bicara, kemudian berikan keyakinan. Kalau kamu melakukan ini berulang-ulang, nanti sekiranya menjadi kebiasaan kamu, apakah nanti ini menjadi hal yang baik, bisa membangun kesuksesan kamu tidak jadi memberikan restitusi seperti itu. Ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, berada menciptakan trauma di rumah, menjadikan kita menjadi orang yang jejak mungkin tadi dulu tahu aku tanggal segini, jam segini, ruangan ini butuh hukuman. Mungkin sampai sekarang pun kita masih mempunyai trauma itu, walaupun sifatnya tidak menjadi trauma yang kuat. Saya yakin panjenengan semuanya di SD pasti punya pengalaman yang diingat pasti yang diingat adalah bagaimana panjenengan dihukum gurunya. Wah, aku tahu berupa itu SD kok, ini, ya. Tapi mungkin di memori panjenengan semuanya, aku tahu di jalan-jalan Pak itu mungkin tidak teringat. Ya, kalau panjenengan masih ingat, aku tahu di kepak Pak Eki berburu lagi, padahal kok sudah puluhan tahun yang lalu. Tapi masih kita mengingat, wah, yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam jangka yang panjang. Ya, itu saya yakin panjenengan semuanya pasti ada salah satu yang mengingat kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kejadian yang positif atau sesuatu yang baik, terkadang tidak kita ingatkan apa, berarti kita mungkin itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau menyakitkan, membuat kasih rasa trauma, itu kadernya dirinya. Kemudian di konsekuensi tidak apa korban tadi jangka yang pendek, kemudian yang restitusi menguatkan anak untuk dalam yang panjang. Kemudian di hukuman korban mendapatkan keadilan sesuai apa yang mereka lakukan. Kemudian ada aturan yang memberikan mereka suatu imbal baliknya, ya, atau suatu konsekuensinya. Jadi misalkan kalau pandangan semuanya tidak benar, ya dibilang punya, mungkin misalkan. Jadi ada keadilan. Kemudian kalau yang di konsekuensi korban tidak diberikan. Jadi di sini korban tidak kemudian harus bisa disampaikan dan restitusi korban mendapatkan ganti. Berikutnya untuk hukuman perilaku agresif. Di hukuman perilakunya sebenarnya pasif agresif menjadi tiga konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Yang terakhir
secara restitusi masalah yang dihadapi terpecahkan. Kenapa? Kita melakukan pendampingan, komunikasi dan mengajak mereka untuk berpikir terhadap apa yang akan mereka lakukan dan menentukan. Kemudian di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau anak tertib berarti hukuman dia jalan gitu. Ya. Kemudian di konsekuensi mengumumkan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Yang restitusi murid belajar tanggung jawab untuk berlaku. Kemudian di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman itu diterapkan pada sebuah kesepakatan yang ada di suatu komunitas, kalau di sekolah dan di sekolah kita. Ya, jadi mungkin tata tertib kita dengan sekolah yang berbeda. Kurang hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dari masyarakat. Ini nanti menjadi pembelajaran edukasi bagi terutama anak di dalam nanti peraturan masyarakat yang sifatnya sosial. Itu salah satu dari konsekuensi. Kemudian kalau restitusi fokus pada permasalahan dalam waktu yang sangat panjang tadi, mengingatkan kepada keberhasilan mereka ke depan. Nah, kalau kemudian hukuman ini biasa menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih berdasar. Ya, kamu kudu seperti ini, kamu udah ini hukuman, kamu harus seperti ini, kamu wajib ini. Tapi kalau konsekuensi kita memberikan feedback, pertanyaan, peraturannya apa? Kemudian kalau kamu sudah melakukan nanti kamu seperti apa? Kalau di restitusi lebih banyak tadi kita mengajak mereka untuk bercerita, kemudian mengkoreksi diri, kemudian mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Ya. Yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Lebih banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir di hukuman murid akan menjadi lebih membenci peraturan. Sekolah membuat suatu filter. Nah, pada saat kemudian ada momentum langsung itu misalkan boleh menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Nanti mereka berbondong-bondong melakukan itu. Ya. Kemudian di konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi kita akan membuat murid itu lebih menghargai diri sendiri maupun orang lain, bukan karena aturan, tapi lebih menghargai pada dirinya sendiri maupun orang lain. Berikutnya motivasi yang positif, disiplin budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan sekolah. Apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas? Mungkin kita sudah melakukan utama dengan semuanya yang wali kelas. Kami sudah melakukan suatu keyakinan kelas yang diwujudkan dalam sebuah kesepakatan kelas. Dan harapannya kesepakatan kelas itu pun berlaku pada saat kita mengajar di mapel kita. Tidak hanya kita di ruang kelas, tapi juga pada saat kita mengajar apa yang di mapel kita. Atau juga membuat sebuah keyakinan sekolah menjadi sebuah kesepakatan sekolah. Keyakinan sekolah itu adalah sebuah pernyataan yang disepakati oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di sekolah maupun di kelas. Keyakinan sekelas atau sekolah senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi lebih banyak sebenarnya kalau
kita mungkin sudah melakukan ini ya, terutama kepada Mas membuat suara antara guru dan murid, ada masukan dari murid atau kemudian ada juga penanaman atau penambahan dari kita, sehingga menjadi satu titik temu yang menjadi kesepakatan yang akan nanti menjadi tolak ukur, menjadi pencapaian dan juga menjadi menjadi pijakan-pijakan kita untuk berperilaku, bertindak maupun beraktivitas di dalam kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas merupakan salah satu bentuk dari disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Karena mereka membuat, menyepakati, kemudian akhirnya mereka melaksanakan budaya tersebut atau kesepakatan tersebut, sehingga menciptakan suatu lingkungan sekolah yang positif pula. Ini contoh-contoh kalau keyakinan atau keyakinan kelas yang ada di mapel saya, karena saya menjalankan di kelas saya pertama masuk kelas atau ruang musik tepat waktu. Biasanya anak yang datang terlambat mereka mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalkan disuruh menyanyi atau disuruh kemudian bermain musik menghibur teman-temannya dulu. Kemudian tidak memakai alat kaki apapun saat masuk ruang musik. Kenapa ini dilakukan? Karena ruang musik menggunakan karpet dan AC. Kalau mereka menggunakan alas kaki yang perlu nanti nempel, jadi menjadi suasana kelas tidak baik. Kemudian tidak makan, bersikap tenang saat belajar langsung, bersikap sopan terhadap guru dan selalu menghargai teman. Ya, ini menjadi sebuah penanaman yang harus dan menjadi prioritas kita gitu. Bersikap sopan terhadap guru dan saling menghargai teman. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan. Yang terakhir, menjaga dan menggunakan alat musik dengan baik. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di pelajaran saya. Dan keyakinan kelas ini tentu perlu kita terapkan atau kita sepakati di awal saat kita melakukan pembelajaran atau pada saat kita bertemu dengan anak-anak didik kita, baik secara materi maupun tadi awal kelas. Ini berarti awal kalian semuanya membuat struktur organisasi kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Bisa juga kalau di mampu kita terapkan per setiap awal ketemu dengan kita, atau mungkin setiap ganti materi kita bersepakatan, setiap ganti materi kita bersepakatan. Kemudian yang keempat, dari budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan atau melanggar peraturan. Dan itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan karena sesuatu hal bagi kita atau kita salah, mungkin karena mereka melakukan itu karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Yang pertama ada bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini ada juga kebutuhan filosofis dan biologis. Filosofis seperti rumah, kemudian sanggar, pangan dan sebagainya. Kalau biologis kebutuhannya bagaimana perasaan diri kita, psikis, kemudian hubungan satu dengan yang lain itu adalah kebutuhan biologis. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atas diri kita maupun orang lain
kemudian kebebasan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, dan kemudian kebutuhannya itu ada kesenangan yang terakhir. Ini saya memberikan studi kasus. Ya. Ini contoh nanti Bapak Ibu bisa coba untuk memberikan sebuah statement dari ini tadi 5 dasar kebutuhan manusia bertahan hidup, kasih sayang, kasih diterima, dan rasa terima, dan merasa kebebasan dan kesenangan. Studi kasusnya Bukannya sebagai guru BK bingung, setiap bingung menafsirkan bingung menghadapi perilaku muridnya yaitu awan. Beberapa murid telah datang kepada Bapak Sutanti dan menemukan awan yang meminta bekal makan siang dengan dosa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami tadi, maka kira-kira apa yang panjenengan soalnya bukan menurut panjenengan, kira-kira apa sih alasan awan melakukan itu? Oke, tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive, kemudian rasa sayang dan rasa yang diterima, kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kalau ini saya ingin tanya, kalau menghadapi awal seperti ini, menurut panjenengan dari 5 kebutuhan dasar itu yang bertahan hidup mungkin seperti apa tadi? Begini, kebutuhan. Yang bertahan hidup, kasih sayang, terima rasa terima, penguasaan, bisa kesenangan. Jadi kalau sebagai penanti, ketika menghadapi situasi untuk menghadapi awan, kalau untuk bebas sendiri nanti dipanggil anaknya, terus nanti akan ditanya sesuai dengan prosedur bebas seperti apa penanganannya. Untuk kebutuhan dasarnya lebih ke kasih sayang dan diterima. Kasih sayang yang rasa terima. Oke. Terima kasih dari mungkin Bapak Cici ini yang selalu memberikan juga. Kalau panjenengan menghadapi awan dengan perilakunya seperti itu, apa yang panjenengan lakukan? Berikutnya, kira-kira salah satu alasan awan yang dari 5 kebutuhan dasar itu apa sih menurut panjenengan? Misalkan kenapa awan kok melakukan itu karena ini bertahan hidup? Ini alasannya apa ya? Untuk Bapak Cici. Terima kasih. Bisa disiapkan kita ya, berarti awal itu mengeluhkan minta kalau makan siang dengan paksa ya. Berarti seperti itu apa yang ya, kalau saya sebagai duta berarti saya akan berdiskusi bagaimana kesawahan awam itu, apakah yang dilakukan awam itu benar apa salah. Nah, terus solusinya bagaimana? Nanti si awam itu bisa memberikan solusinya. Kalau belum bisa berarti saya memberikan kata-kata pemahaman dulu. Seperti itu. Dan kira-kira apa yang awam melakukan itu pasti ada sebabnya kalau dia melakukan sesuatu. Nah, itu dia inginkan karena mungkin dia meminta makan siang komunal pasti karena kebutuhan biologisnya. Wah, ini orang komunal iya, berarti ada semangat, ada semangat lebih. Untuk sudah kembali ke betul. Kan seperti itu ya. Berarti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Cici. Tadi dia melakukan restriksi, mengajak kawan untuk berdialog, kemudian memberikan pemahaman, kemudian pemahaman tersebut memberikan nanti solusi, dia mencari solusi sendiri untuk apa yang dia lakukan. Kemudian bertahan hidup tadi, aku mana aku menjadi berarti, itu ya
Gitu. Berikutnya, mungkin ini yang pertanyaan, kira-kira apa yang alasan Awan melakukan hal itu? Kan tadi ajar teman-teman tersebut, ajar 5 kebutuhan tersebut. Nah, yang pertama betul yang berlawan jadi kebutuhan itu. Mungkin alasannya Awan merokok, nah dia minta paksa kepada orang lain. Kita sebagai guru, kita menjadi orang yang tadi melakukan proses restorasi atau konsolidasi, terutama guru nanti Pak Haji kemudian yang pertama pasti akan memberikan alasan-alasan yang baik, tidak menyalahkan. Mungkin alasannya orang tulisanmu, mungkin mulai. Nah, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya makan siang, orang tulisanmu, orang jalan bukan makan siang, akhirnya dia merasa lapar, kemudian namanya tidak terpenuhi, akhirnya secara feel-nya, perilaku yang ada di dalamnya memaksa dia untuk mengambil makanan orang lain. Sebenarnya mungkin secara motivasi intrinsiknya dia tidak melakukan itu, namun karena motivasi eksternalnya harus selalu jujur, orang bisa kami, kemudian orang jual buka contohnya mana ngiler misalkan, enaknya apalagi tentunya makannya pakai ayam kremes misalkan, ya. Kemudian secara langsung karena dia punya sesuatu yang dikatakan dipandang lebih dari mereka, akhirnya saya berani misalkan si Awan itu ngambil punyanya angkot misalkan, minta padahal angkot itu karena alasan-alasan yang pertama adalah tadi survive, yaitu bertahan hidup. Jadi dia melakukan itu karena ingin bertahan hidup, memenuhi kebutuhan dasar yang pertama yaitu survive atau bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena bingung harus memperhatikan mana rajin musik, kemudian mana orang kan gitu. Kemudian dia merasa saya butuh perhatian. Nah, mungkin caranya yang karena Awan masih pribadi yang sedikit labil, dia melakukan kegiatan secara yang kurang menyimpang, hanya untuk butuh perhatian. Perhatian siapa? Perhatian teman, perhatian gurunya gitu. Ya, akhirnya kemudian dia merasa diperhatikan dengan melakukan itu. Perhatian begitu, ya. Mohon maaf Bu Tanti, kemudian Pak Didi terkadang menghadapi anak yang sekiranya di sini di sekolah hidup luar biasa. Kenapa? Punya permasalahan di rumah yang kemudian tidak terselesaikan di rumah, punya konflik dengan teman dan sebagainya, kemudian itu melakukan hal yang sekiranya membuat dia ingin diperhatikan. Jadi ketika temannya melaporkan kegiatan tersebut, kemudian gurunya memberitahu pada orang tuanya. Kemudian dari situ gurunya memberitahukan orang tuanya berharap si Awan diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, kebutuhan di sini adalah kebutuhan kasih sayang yang terasa diterima oleh teman-temannya, orang lain kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian alasan Awan yang ketiga sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yaitu dia merasa superior, ya, yang kelas paling jadi preman, wanita putih. Kemudian dari situ dia bisa melakukan apa saja yang diinginkan, ya. Dia bisa menguasai orang-orang yang ada di sekitarnya, dia melakukan pemaksaan tersebut. Nah, itu dia lakukan karena kalau si kerja lupa itu tidak ramai kan gitu. Artinya timbul seperti itu. Kemudian Awan melakukan sesuatu yang tidak baik, yaitu mengambil paksa makanan itu karena apa? Menurut kebutuhan dia merasa mempunyai kekuatan. Energi yang seperti itu mungkin panjangan semuanya bisa salurkan ke hal yang positif. Misalkan kalau dia punya kawan itu, kalau pandangan di luar kelasnya, misalkan ya
jadikan ketua kelas. Secara tidak langsung power itu akan nanti tersalurkan, dia menjadi mungkin jadi lebih baik. Kemudian diberikan tanggung jawab yang istilahnya nanti mengolah atau mengajarkan dari kepemimpinan, jiwa kepemimpinan kekuasaan yang dia miliki. Dengan seperti itu nanti mengarahkannya menjadi pemimpin yang berusaha dan pemimpin yang baik dengan segala yang dia miliki. Kemudian alasan yang berikutnya yaitu alasan kebebasan. Bosan, makanya kuni bersama skondor tempe bosan, ya. Kemudian belum alasannya adalah makan ayam, jadi dia merasa tertarik, ya. Kemudian dari tertarik itu dia mengambil. Nah, itulah yang disebut dengan kebebasan. Jadi dia butuh sesuatu hal yang sekiranya tidak selalu hal yang sama. Dia butuh improve, dia butuh kebebasan, butuh sesuatu yang variatif. Kemudian alasan yang terakhir yaitu karena hanya sekedar iseng. Jadi namanya, ya, misalkan kita juga terkadang seperti itu, melihat RT-nya RT tertinggal, kemudian kita simpan atau tidak tahu, ya. Karena apa? Ingin membuat teman-temannya itu merasa panik, kemudian dia merasa bahagia. Itu sama yang dilakukan oleh Awan melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresinya menjadi mudah. Apalagi melihat makanan yang diambil itu temannya menjadi lebih takut, ujian suhu dan sebagainya. Maka berarti Awan sudah berusaha membuat makanan kesenangan. Itu salah satu 5 kebutuhan dasar manusia di dalam perilaku yang kita lakukan atau dalam manusia. Kemudian berikutnya budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Dalam ini posisi guru dalam restitusi adalah 1 sebagai penghukum, ya, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Levelnya seperti ini, yang bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Kalau bagi penghukum tadi kan sudah membuat rasa bersalah. Nah, kerjanya seperti apa? Nah, yaitu 5 posisi kontrol sama tadi di dalam identitas dan sukses. Kalau kita sebagai pembuku dan membuat orang merasa bersalah, nanti kita masuk ke level membuat identitas yang gagal. Kemudian yang identitas sukses bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Ya, kata-kata pelajaran jelas semuanya. Menghukum biasanya menggunakan kata yang keras atau kata-kata yang kuat. Kemudian kalau merasa bersalah itu justru melirik. Contohnya begini, hukum, ya, mungkin saya juga pernah melakukan bocah kalau gue itu telat, yang mau macet dia bawa motor, itu kita akan hukum mengaji. Tapi kalau yang merasa membuat orang bersalah itu kita bahasanya kita nanti nggak kuati. Bagus kita tak kandani orang lain nasi, perasaan hati nanti begitu kandani. Ya itu membuat orang merasa bersalah. Kita menenangkan dengan bahasa yang lirik. Sebenarnya itu sama juga kita menjustis, kita menghukum mereka, tapi dengan bahasa yang lebih lirik. Kalau kita di posisi teman, kita ngajak ngobrol, saya dengan dia ngomong sebagai seorang guru dengan murid, tapi dengan perasaan aman. Misalkan benar lambat. Sebenarnya tidak seperti itu begini. Kemudian kalau pemantau lebih banyak bagaimana kita mengikuti pada aturan-aturan yang ada. Lo harusnya ini jam 7 lo, ya, nggak boleh lambat. Ya itu pemantau.
Kemudian yang di posisi manajer lebih banyak pada mereka memposisikan mereka untuk membuat solusi sendiri. Mereka membuat solusi sendiri. Jadi kamu salahnya apa? Sebenarnya Pak. Kemudian yang apa itu benar tidak? Menurut kamu seperti apa? Kira-kira nanti dengan seperti itu kamu ini makan apa? Ya, kira-kira nanti kamu akan menjadi apa? Suatu saat kamu kalau sesuatu yang melawan itu menurut kamu salah, seharusnya kamu bagaimana? Itu dengan manajer. Jadi memberikan pendekatan sifatnya mereka membuat solusi sendiri yang ada relevansinya dengan apa yang mereka lakukan, ya, atau dengan konsultasi dari yang mereka lakukan. Hasilnya di penghukum mesti akan memberitakan kemudian menyalahkan orang lain apa sih? Karena dari kabar kesian Pak, kenapa mengandung adik Pak? Padahal ada itu jadi hal yang sifatnya adalah berbohong. Ya, di pembuat rasa bersalah pun begitu. Kalau gitu nanti kita bergantung gue sampai apa nanti saya hidup lagi. Kemudian kalau di pemantau nanti mereka dia masuk hati dan benar-benar. Jadi kalau jam itu berangkat sudah mati dan mau dari tadi Pak, dari jam itu kurang 5 menit. Tapi kalau yang di manajer dengan cara itu mereka memakan diri sendiri secara intrinsik dengan apa yang dia kekuatan miliki, kemudian memberikan solusi secara pribadi sehingga nanti membangun karakter, membangun kekuatan diri. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, mendukung murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas, bukan untuk sebenarnya ini aku jelas tahun ini manfaat. Kemudian merasa bersalah ini kadang membuat kita menjadi ada di lingkaran orang yang dianggap sukses, menjadikan mereka sukses. Yang aku biar salah tidak sama tadi kok. Akhirnya mereka merasa bahwa salah satu bukan dari orang yang salah satu membuat dia sukses. Kemudian kalau di rumah murid mengatakan itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena sebagai saya menjadi respect. Kalau pemantau murid mengatakan dulu di peraturan yang hukum di dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir di manajer murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kontribusi manajer itu menjadi pemantik, kemudian mereka sendiri yang mengubah dari kualitas diri mereka sendiri. Kemudian dampak bagi murid kalau hukum itu pasti akan mengalami kesalahan yang sama. Kalau di pembatas orang merasa bersalah, dia merasa terjadi. Yang teman menjadi dia tidak mandiri, bergantung pada orang lain, kemudian mengandalkan orang lain. Di pemantau itu berada pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang di manajer akhirnya mereka mengevaluasi diri, kemudian bagaimana mereka mengkoreksi diri dan memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol di dalam institusi. Nah, kita sebagai guru harapannya kita di posisi yang mana? Di dalam 5 posisi kontrol institusi tersebut, diharapkan kita ada di posisi yang paling ideal yaitu manajer, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Jadi tadi menempatkan mereka pada posisi yang manusia seutuhnya, kemudian mengajar mereka berbicara, mengkoreksi diri apa yang melakukan sesuatu yang menjadi kekurangan dia, kemudian memberikan penguatan diri kepada mereka, penguatan diri agar mereka tahu langkah ke depan yang harus diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu kita harapkan sebagai guru di posisi yang manajer.
Oke, kemudian ini yang terakhir segitiga restitusi. Budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi tadi restitusi apa lagi? Nah, di dalam tahapan segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau tadi Pak Itu sudah menyampaikan alasan pada saat awal kenapa melakukan kesalahan itu, bagaimana kemudian langkahnya itu pada langkah restitusi. Nah, langkah restitusi adalah bagaimana ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di langkah yang menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal menjadi sukses. Ya, bagaimana lebih banyak bagaimana dia itu menguatkan karakternya. Misalkan, kamu kok tadi makan di kelas pada saat saya dengan bapak saya lapor belum makan dari pagi, kemudian saya punya penyakit manis. Gitu. Kemudian sebagai langkah menstabilkan itu ya kita sampaikan, oke ya, makan itu kebutuhan kita saja, tidak apa-apa. Kemudian apalagi kamu punya sakit mah yang harus makan teratur. Namun sekiranya hal itu harus kamu lakukan secara hal yang baik dengan menempatkan diri pada posisi di mana mengingat waktu dan sebagainya. Jadi lebih banyak dia menguatkan identitas itu tidak menyalahkan, itu salah dan sebagainya, tapi lebih banyak ya bisa pokok atau lebih misalkan kesalahan itu manusiawi, ya. Kemudian tapi ya paling yang terpenting kesalahan itu jadi feedback dari kita, jadi pengingat kita untuk tidak melakukan hal yang sama di kesempatan berikutnya. Itu menstabilkan identitas. Jadi sesuatu yang identitas gagal itu kemudian menjadi koreksi, menjadi pemanaan bahwa kita tidak menyalahkan, tapi menjadikan simbol, menjadikan itu contoh, menjadikan itu sebuah kasus yang akan menggesernya atau menjadikan mereka menjadi sesuatu yang baik tadi. Saya juga jangan seperti itu. Tapi ke depan kita harus tahu di mana kita bekerja dan kita sedang apa. Jadi mereka tidak disalahkan, tapi sesuatu yang dilakukan tadi yang baik itu digeser menjadi sesuatu yang nanti sekiranya diubah. Itu menstabilkan identitas. Ya, ini contoh-contoh berbuat salah itu dari manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata pemantiknya seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi identitasnya itu dikuatkan dulu, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kata-kata yang kita bisa buat sebagai pemantik dalam kita menstabilkan identitas anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan atau permasalahan. Kemudian berikutnya dapat setelah menstabilkan identitas kita ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu, mengaitkan keyakinan yang salah dan memberikan solusi dari kesalahan atau permasalahan yang ada. Ini validasi tindakan salah, artinya kita konfirmasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian mengaitkan itu dengan keyakinan yang salah dan menemukan sesuatu solusi dari kesalahan atau permasalahan tersebut. Ya. Kata-katanya bagaimana? Kita bisa menggunakan, kamu pasti
punya alasan melakukan itu. Kenapa? Gitu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha jadi satu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain pendapatan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, ini validasi tindakan yang salah. Kemudian cara yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh-contoh alasan kita, contoh-contoh kata-kata semantik yang akan kita lakukan di dalam memvalidasi tindakan yang salah. Jadi lebih banyak ke bagaimana konfirmasi dan afirmasi kepada murid kita saat mereka melakukan tindakan yang salah atau permasalahan. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Diiringi dengan apa yang sudah dia katakan, yaitu menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi murid secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke. Jadi lebih banyak kita bertanya akan memunculkan motivasi secara pribadi, ya. Kemudian menanyakan dengan keyakinannya. Keyakinan itu bisa keyakinan secara pribadi, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Soalnya seperti ini kata-katanya. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita sudah melakukan, ya, nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kita itu anak kita ingatkan. Kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa? Itu keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh seorang guru untuk melakukan restitusi kepada muridnya, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi lebih banyak bagaimana kita mengafirmasi terhadap apa yang sudah menjadi keyakinan belajar pribadi maupun apalagi keyakinan kita yang ada di kelas kita yang sudah dibuat secara bersama, dan itu menjadi pijakan untuk mengingatkan keyakinan dari anak tersebut. Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan untuk diseminasi budaya positif ini. Terima kasih sudah bekerja sama untuk mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri kita, kemudian dapat menginspirasi diri kita menjadi lebih baik di dalam membersamai menuntut anak-anak menuju apa yang mereka cita-citakan, menuju masa depan mereka, dan juga apa yang kita lakukan bisa menjadi role model dari kita untuk anak-anak, bisa menjadikan kita menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang dicintai, menjadi guru-guru yang selalu akan diingat sepanjang masa oleh murid-murid kita. Ya, terima kasih. Salam bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Nonaktif calon guru penggerak angkatan 10. Acara selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin dari Bapak Ibu mau bertanya kaitannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Nonaktif diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, mungkin atau mungkin dari Bapak Ibu guru masih ada yang belum paham tadi kaitan dengan hukuman, konsekuensi, restitusi atau dari restitusi. Monggo silakan yang mau bertanya. Monggo silakan Pak Umar. Terima kasih atas waktunya. Untuk
materinya sangat menarik sekali untuk disiplin positif, tapi ada catatan yaitu disiplin positif itu harus tanpa ada hukuman dan ancaman. Nah, disitulah yang saya tanya, melihat situasi yang ada zaman sekarang itu kalau tanpa hukuman kan sudah sekali. Kadang dihukum aja itu masih ada melanggar, apalagi tidak dihukum. Terus diancam aja sekarang kayak contohnya, kalau kamu enggak mengumpulkan tugas, kamu enggak akan ikhlas, itu aja enggak mempan ya. Nah ini terus langkah kita bagaimana? Ya belum dihukum, ya boleh ada ancaman, sedangkan anak zaman sekarang yang kayak gitu, kayak seenaknya sesuai kurikulumnya, kurikulum merdeka katanya. Jadi dia seenaknya aja. Nah itu mohon pencerahannya untuk melakukan restitusinya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama pertanyaan sangat menarik dan menggelitik. PR kita semua mungkin karena kita merasa dijauhi teman, bahwa kita seorang guru, kita terkadang mempunyai power yang lebih tinggi dibandingkan siswa. Benar, pendidikan itu adalah mengikuti keberagaman dan keberagaman. Kalau zamannya sekarang sudah dimulai dulu. Dulu dipertelangi saja sudah sedikit dahulu. Sekarang dipertelangi mesem. Sekarang dihadik itu malah menggerutu. Itu sudah menjadi apa ya? Menjadi kata kunci pelajaran sekarang. Nah, tadi sampai ditanyakan oleh Bapak bagaimana mengatasinya. Jadi kita bisa menggunakan tadi. Yang ketiga cara yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Cara yang terbaik adalah restitusi. Nah, restitusi bagaimana? Kita bisa melakukan tadi 3 tindakan validasi, identitas, apa namanya, identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian yang terakhir keyakinan. Dengan restitusi kita mengajar anak untuk bahasanya bercerita. Kita mengajar anak untuk menyelami diri kita mereka sendiri. Ya. Jadi bahasa kalau di kampung itu ada renungan. Nah, lebih humanis, humanis. Kemudian ada perenungan. Jadi dengan merenung itu kemudian mereka diminta untuk berpikir. Mereka diminta untuk bermain dengan emosinya sendiri, bermain dengan perasaannya sendiri, bermain dengan perasaan bersalahnya sendiri. Kemudian dari situ kita ingin nanti memberikan feedback, memberikan stimulan yang stimulus apa yang akan kami lakukan. Kemudian jika seperti ini kenapa jadi seperti apa? Sekiranya kalau kamu lakukan seperti ini, kerugian kamu yang sekarang apa? Kerugian kamu yang akan lakukan ke depan bagaimana? Jadi itu ya, menstabilkan identitasnya dulu, terus apa-apa. Ini juga konferensi, iki. Misalnya kita bicara nilai alaman ya, misalkan Bapak sebagai wali kelas 10 jujur ada anaknya tugas untuk dikumpulkan mapel ini dipanggil secara ini berkembang. Kemudian coba tadi jadi duduk bareng gabungan itu jaga mobil itu esensi. Misalnya dari tugas usaha apa? Ini membawa kira-kira yang tugas itu buat orang pekerjaan sekarang nanti itu berdampak seperti apa gitu ya. Orang yang dulu terjadi saya kira pokok tapi itu terjadi. Kenapa? Menurut tugas itu adalah menjadi suatu kewajiban nanti harus mengalami. Tentunya dengan posisi kita bisa menjadi teman dulu. Jadi ngomong ya kita menjadi teman. Jangan posisi menjadi orang bersalah atau tadi di posisi kita menghukum. Jadi menjadi teman. Wah nanti Pak ngomong betul.
bantunya apa? Kamu ini misalkan kamu tugasnya ini kasih referensi, nanti tinggal kamu coba baca. Kemudian dari situ berikutnya memberikan validasi kepada kan ini adalah kamu tidak kamu lakukan memiliki ya memiliki kenapa harusnya bahwa itu benar manis ya kalau kamu tidak kelas yang rutin apa masa depanmu kebanduan orang tuamu kemudian hadapan orang tuamu mungkin hadapan pacarmu bisa ada dikasih kata kunci yang membuat mungkin dia menjadi mundur diri. Terkadang kan mohon maaf dengan guru orang tua tapi dengan pacar depan kita kasih cara kunci itu. Kira-kira kamu seperti ini ya pacar kamu nanti bisa menjadi kecewa dengan dirimu. Tapi tidak berkata mereka ya nanti harus bisa pacarmu ya nanti berarti kecian ya. Dari situ kemudian setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian memberikan keyakinan yang tadi. Nah ini berbicara berarti akan mendapat ilmu, mendapat nilai, kemudian kamu bisa kelas. Kalau kamu kelas atau kamu bisa lulus, kamu lulus kamu bisa mendapatkan duniamu, kamu jadi apa, kamu jadi orang sukses. Tentunya dengan profil yang dari apa yang kamu seperti ini. Jadi keyakinan, lah kamu pengen apa? Pasal menjadi apa? Nah, kamu tidak melakukan ini, nanti kamu tidak akan menjadi orang sukses. Kamu tidak bisa menjadi ini, kenapa? Keyakinan itu harus dimulai dari sana. Dan keyakinan itu adalah bermula dari kita melakukan suatu hal yang positif. Contohnya, jadi langkah-langkahnya seperti apa? Walaupun mungkin secara teoritisnya begitu dikasih di lapangan itu ternyata Pak di lapangan tidak seperti itu Pak. Nah itu menjadi perjuangan kita kepada guru untuk bagaimana membuat anak menjadi pribadi yang kualitas, pribadi yang tangguh, pribadi yang mempunyai budaya positif. Monggo mungkin ada yang tanya yang lain. Monggo satu pertanyaan, silakan. Sama pertanyaannya sama. Kalau mungkin mau berjelas lagi kan dari segi tadi mungkin ada yang kurang disampaikan itu. Mungkin ada kekuatan dari DKP. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Adi sudah mengajak saya dan juga teman-teman untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami sebagai seorang guru, bagaimana cara menangani anak kita yang memang kita diajarkan dengan anak-anak generasi milenial. Bagaimana cara kita dengan teladan untuk menangani masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Mungkin masalah itu tidak seperti yang kita hadapi dulu. Sebenarnya pertanyaan sama dengan Pak Umam, Pak. Jadi memang tadi yang ingin saya tambahkan, apakah restitusi itu hanya diperuntukkan atau hanya berlaku untuk murid-murid yang memang dengan karakter dia sudah sadar tentang tanggung jawab dan juga disiplin. Tadi juga sudah dijawab Pak Adi juga terkait dengan bagaimana langkah ataupun cara menangani anak-anak yang mungkin atau murid yang mungkin dalam hal disiplin atau tanggung jawabnya ini masih kurang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tati atas penguatannya dan harapan kita semua seperti itu bahwa kita sebagai guru terutama di guru Merdeka ini dengan adanya diseminasi ini kita akan diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih bukan yang baru karena saya ini pelajaran semuanya sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman tersebut tapi pemahaman yang lebih terhadap apa yang menjadi koreksi diri kita yang dilakukan terhadap murid apa yang menjadi
langkah-langkah kita ke depan untuk menjadikan murid-murid kita lebih berkualitas tanpa memberikan sebuah trauma, tanpa memberikan rasa menjadi orang-orang yang membuat rasa bersalah, tapi menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bermakna dengan kontribusi kita, dengan apa yang kita berikan, terutama restitusi kita, sehingga anak-anak itu menjadi bertanggung jawab, kemampuan, kemudian tahu apa yang akan mereka lakukan, kemudian konsekuensi, sehingga dalam bertindak mereka akan paling tidak membuat perencanaan yang baik, memikirkan sebab akibatnya. Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, selanjutnya berarti saya anggap selesai. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas bantuannya di dalam kegiatan diseminasi hari ini, dan sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk diri kita, untuk pendidikan Indonesia, dan juga untuk anak-anak kita mengantarkan mereka ke posisi yang terhormat bagi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diseminasi budaya positifnya oleh Bapak Nur Latif, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Kabupaten Jember. Demikianlah Bapak Ibu acara pada pagi hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita dengan kita melakukan pendekatan kepada peserta didik kita mengutamakan dialog, kita menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran pada diri para peserta didik agar di sini bisa berjalan dengan baik penerapan disiplin positif di sekolah kita. Demikian dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya nyatakan alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.